Puji Tuhan, mengucap syukur pada hari ini karena kita sudah ditolong oleh Tuhan. Hari ini kita bisa kembali untuk beribadah raya di tengah-tengah sidang jemaat. Dan kiranya lewat pemberitaan firman Tuhan, kuasa-Nya bekerja atas kita, baik juga saudara-saudara kita, saudara-saudara kami sapa yang berkesempatan ikut mengikuti live daripada pemberitaan pada siang hari ini. Semua kiranya dilawat, ditolong, diajar oleh Tuhan. Dan walau siaran tunda juga, kiranya pemberitaan ini menjadi berkat buat sekalian umatnya. Puji Tuhan. Pada hari ini juga kita akan kembali tetap memperhatikan dari Wahyu 12 ayat 17. Ya, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Ya, saya bacakan di tengah kita. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Marahlah naga itu kepada gereja sempurna, maka pergilah dia memerangi keturunan perempuan itu yang memiliki hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ya, terpuji Tuhan. Ini semua jika kita perhatikan pasal 13 ayat 7, di situ disebutkan diperkenankan memerangi gereja suci itu. Saya baca. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Bagian A saja ya. Dan mengalahkan mereka. Diperkenankan. Antikristus itu diperkenankan. Ular naga merah padam itu diperkenankan. Jadi kalau kita lihat ini, sepertinya Tuhan mengizinkan orang-orang suci itu ditewaskan. Tapi satu perkataan, satu kalimat yang pendek, kita perlu tahu bahwa Tuhan tidak menutup mata buat gerejanya. Kembali saya katakan hari ini, bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata buat gerejanya. Namun, sebelum tiba saatnya hal itu terlaksana di dunia ini nanti, sebelum nubuatan ini terlaksana, maka sekaranglah Tuhan mendidik kita, mengajar kita, menjadikan kita menjadi gereja sempurna. Sehingga nanti tidak diperkenankan untuk menewaskan kita. Haleluya. Kenapa tidak diperkenankan? Karena kita sudah diungsikan lebih dahulu. Katakan amin. Ini rangkaiannya. Jelas ya. Gereja sudah diungsikan lebih dahulu, saudara. Ya, jadi jika wahyu ini diberitakan, saudara, ya bukan untuk menakut-nakuti,
Tetapi saudara, adalah untuk menguatkan kita, untuk mempersiapkan kita, untuk mempersiapkan orang-orang yang percaya kepada Yesus itu nanti satu kali diberi 2 sayap burung nasar yang besar. Haleluya. Haleluya. Kita perlu koreksi khotbah-khotbah belakangan ini. Koreksi ketepatan seperti apa kata firman Tuhan. Dengan kita mempelajari kitab Wahyu ini, semuanya sudah tertera di sana. Itulah tanda Tuhan mengasihi saudara dan saya. Jadi kalau Tuhan mengasihi kita, kita tidak menyesali panggilannya. Ya, jadi kalau ada pun Tuhan dikatakan membalas, murka. Tapi kita sekarang ini dididik dan diajar supaya tidak kena kepada murka yang akan datang itu. Itulah sebabnya, supaya tidak kena kepada murka yang akan datang itu, kita harus menjadi Kristen yang benar-benar sempurna. Sekarang, bukan besok. Kita tidak tahu hari kedatangannya. Siapapun tidak tahu. Namun, gereja Tuhan sudah siap. Kalaupun dia datang, seperti pencuri kata Alkitab, kita sudah menjadi gereja yang berjaga-jaga kata Alkitab. Puji Tuhan. Ya, terpuji dia saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, itulah sebabnya. Maka kita diungsikan lebih dahulu. Ya, dan kenapa kita diungsikan lebih dahulu di padang gurun? Kenapa Alkitab menulis, menubuatkan gereja Tuhan harus diungsikan dulu ke padang gurun? Itu pun selama 3,5 tahun kita dipelihara di sana. Puji Tuhan. Berapa tahun saudara? 42 bulan, 1260-an. Begitu lama. Persiapan itu di sana. Di pengungsian. Belum awan-awan. Jangan mimpi. Alkitab ini jangan direkayasa, dimudah-mudahkan. Baca, dengar, lakukan. Maka engkau berbahagia. Dan perkataan-perkataan firman Tuhan ini kita bukan dilemahkan, tetapi dibahagiakan. Diberi semangat baru untuk mengikut Tuhan di akhir zaman ini. Tadi saya katakan 3,5 tahun. Dan memang antikristus berkuasa 3,5 tahun. Di bumi. Maka gereja Tuhan diungsikan dalam waktu 3,5 tahun itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi di sana gereja Tuhan dipersiapkan. Ya saudara. Dipersiapkan. Supaya benar-benar serupa dengan dia. Untuk memasuki perjamuan itu. Untuk menyongsong dia di awan-awan permai. Kita harus memiliki kualitas rohani. Ya, saudara, yang sesuai dengan maunya Allah. Yang sesuai dengan standar surga. Jadi, kekristenan itu bukan asal-asalan. Kekristenan itu bukan karena menari-nari. Kekristenan itu bukan di sana standar kalau bisa melompat-lompat. Itu bukan salah. Tetapi kekristenan itu menjadi Kristen yang sempurna. Dan nanti di 3,5 tahun itu, disitulah persiapan yang matang.
supaya benar-benar sesuai dengan maunya Tuhan. Sebab di Alkitab dikatakan, ada orang yang memasuki perjamuan itu, tetapi tidak memakai pakaian pesta. Namun, pemilik perjamuan itu berkata, dari mana kau datang di sini tanpa memakai pakaian pesta? Orang itu diam saja. Diperintahkan diikat kaki dan tangannya, dilemparkan ke hukuman selama-lama. Benar-benar terseleksi. Seperti itu kata firman Tuhan. Maka bersyukurlah kita kalau pelayanan kita di tempat ini lewat pertolongan Roh Kudus. Kita bisa mendengarkan kitab Wahyu ini. Agar saudara dan saya benar-benar pilihan terseleksi layak menghadap Dia di perjamuan kawin anak domba itu. Haleluya. Haleluya. Dia yang mengukur, bukan kita. Minggu yang lalu saya katakan, bahkan pendeta pun tidak. Dia yang mengukur. Ya. Bahasa sekarang, bukan KW-KW-an. Ukuran dari Tuhan. Ibadah itu kok ukurannya dari Tuhan. Amin, saudara. Makanya ada firman, ada peraturan. Ya, bukan semau-maunya kita. Ya, tidak rajin pun tidak apa-apa. Tidak ibadah pun tidak apa-apa. Bapak Gembala itu baik. Tidak kasih persepuluhan pun tidak apa-apa. Bukan begitu, itu firman. Membawa kita kepada suatu rencana Allah dalam kesempurnaan. Mempersiapkan kita. Itu pun setelah kita menjadi sempurna, masih diterbangkan lagi. Masih diberi 2 sayap burung nasar untuk mengungsi. Dan disitulah kita disempurnakan selanjutnya. Saudara, menurut yaitu apa yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Jadi kalau saya khotbah dengan tadi, jangan terus sedih. Bukan untuk menedih-nedihkan atau untuk menegor-negor saudara karena tidak melakukan. Bukan. Memberi jalan keluar. Melayakkan. Jadi jangan menurut ukuran kita. Atau peraturan gereja kita. Tetapi supaya kita layak. Sementara bumi dikuasai 3,5 tahun. Oleh antikris pada zona merah. Tetapi gereja Tuhan dipersiapkan selama 3,5 tahun di sana. Oh, haleluya. Seperti itu perjalanan kita menuju kepada kekekalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Bagaimana saudara? Ibadahmu mau diukur? Saya katakan kalau tidak mau diukur ibadah saudara, ibadah siapapun. Terlebih umat Kristen. Dikatakan tinggal di luar. Kepada Yohanes diberikan sebuah tongkat untuk mengukur. Ukurlah bait Allah. Serta misbah. Dan orang yang beribadah di dalam. Jadi penentunya ibadah. Bukan hayalan. Berulang-ulang saya katakan. Ya, kita akan baca dulu. Pasal 11. Ayat 1. Ayat 2. Ayat 1 dan 2. Kemudian diberikan kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya. Dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan misbah
dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ya, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Jadi kota suci pun diinjak-injak selama 42 bulan lamanya. Tetapi orang yang terukur itu tadi, merekalah yang diungsikan. Haleluya. Ini. Diungsikan. Dan tadi ada kata kunci di situ. Mereka yang beribadah. Jadi saudara, kalau saudara dan saya diajar untuk ibadah, itu ada rencana Tuhan yang sangat mulia lewat ibadah itu. Bahkan di Matius itu dikatakan, saudara, diberikan dalam hidup ini berkat 100 kali lipat. Beribadah itu kita dipisah dari persahabatan dunia. Bahkan dari rumah kita. Bahkan dari ladang kita. Bahkan dari ayah dan ibu kita. Dari saudara kita laki-laki dan saudara kita perempuan. Dari anak laki-laki dan anak perempuan. Kita dipisah. Karena kita mau mengikut Tuhan. Maka ayat berkata, kita akan menerima 100 kali lipat ditambah hidup kekal selama-lamanya. Haleluya. Jadi untuk memperoleh hidup kekal itu ayat mencatat di Wahyu 19. Muridnya bertanya, kami sudah tinggalkan semua, apa upah kami kira-kira? Tolong dulu, beritahu guru. Dikatakan, kita harus rela meninggalkan rumah kita. Ya, ingin saya tunjukkan kepada saudara. Dikatakan, ayat 29. Matius 19. Setiap orang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak dan ibunya, anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Rumah, tempat tinggal, tempat berdamai, tempat aman. Engkau aman di rumah? Engkau aman di ladangmu, banyak untung di sana? Engkau terlalu cinta sama orang tuamu? Oke. Saudaramu laki-laki, perempuan? Oke. Anak-anakmu? Tapi ayat berkata, harus ditinggalkan. Di pasal 10 berkata, dia bukan membawa damai, tetapi membawa pedang. Jadi kalau saudara mau menerima berkat pelayanan lewat pemberitaan kitab Wahyu di akhir zaman ini,
Kalau saudara mau menerima 100 kali lipat, ikuti kehendak Tuhan. Siapkan akal budimu. Amin, saudara. Haleluya. Ya tentu bergumul dong. Hujan pun ya datang ibadah. Apalagi yang dekat-dekat ini. Kadang-kadang dekat terlambat pula. Kebiasaan. Tapi hari ini kita diajar untuk tambah hari diukur supaya sesuai dengan ukuran dari surga. Haleluya. Tongkat itu dikaruniakan dari surga. Tongkat pengukur. Ibadah kita diukur. Begitu Alkitab berkata. Ya, supaya kita menerima 100 kali lipat. Dan hidup yang kekal. Haleluya. Saudara mau diberkati sekarang? Aku paling mau. Saudara mau hidup kekal? Terlebih. Haleluya. Harus rela terpisah. Iya. Kenapa begitu kau nak? Setelah mendengarkan pendeta khutbah di Bukit Sion. Bu, saudaraku, supaya aku diberkati 100 kali lipat. Dan aku mendapat hidup yang kekal. Haleluya. Kalau aku sudah diberkati, engkau pun akan kecipratan. Orang kau saudaraku kok. Itu kata firman Tuhan, Ibu. Bapak. Karena anakmu ini mau menerima berkat dari Tuhan. Dan mau menerima hidup yang kekal. Maka anakmu ini menyerahkan diri sepenuh. Supaya dididik dan diajar lewat firman Allah. Haleluya. Haleluya. Dan engkau, ibu, bapak, akan melihat anakmu ini benar-benar anak yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Dan aku akan tetap mempraktekkan firman Tuhan. Bapak dan ibu menghormatimu sebagai orang tua. Seperti itu perjalanannya. Jadi bukan karena memang kita sangat cinta sama orang tua. Tapi tidak melakukan ibadah yang terukur. Ya bagaimana? Ya begitulah. Orang tuamu pun gak dapat berkat. Dari 100 kali lipat itu. Saudaramu juga. Kalau memang ladang kita ini terlalu penting sama kita dan keamanan di rumah, enggak dapat. Makanya dalam akhir tahun ini kami akan beberapa kali meninggalkan rumah. Ya, demi Injilnya. Agar kalau kami diberkati Tuhan 100 kali lipat, sidang jemaat juga mendapat berkat di tempat ini. Haleluya. Izinkanlah kami. Jangan pula kalau kami tidak di tempat, saudara bolos. Enak-enak. Ya. Ya begitu, tidak begitu saudara. Berangkatkan kami. Ya, meninggalkan rumah kami. Meninggalkan saudara-saudara kami. Agar genaplah apa yang difirmankan oleh Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Kita akan melihat dulu bagaimana yaitu sikap Paulus, pengalaman Paulus tentang kesempurnaan itu. Ya, bagaimana Paulus menerangkan tentang kesempurnaan itu di Filipi pasal yang ketiga, ayat 12 sampai ayat 16. Ya. Masuk kita ya, pengalaman Paulus yang menulis surat ini kepada jemaat di Filipi.
bagaimana Paulus itu. Filipi 3 ayat 12 sampai 16 begini firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pemikiranmu tentang salah satu, hal-hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Inilah yang dikatakan oleh Paulus tentang kesempurnaan itu. Ya, dia berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejar. Dia mengejar. Dia berlari-lari. Mengejar dan berlari itu lambat atau pelan? Cepat atau pelan? Mengejar dan berlari-lari itu cepat atau pelan? Pelan, indah mudah? Oh cepat ya, inilah kekurangan saya. Cepat, ya puji Tuhan. Jawabannya 100. Cepat! Ke gereja pun cepat-cepat, amin. Haleluya! Ikut nyusun kursi, bukan soal tua muda. Tadi malam saya bilang sama pemuda, susun kursi 8 kali 4. Disusun 7. 7 kali 4, 28. Kalau nggak salah yang datang kemarin 29 atau 29 ya? Hah? 29 kata ibu. Kalau 7 kali 4 berapa? 28. Kalau datang kian dari Gang Lauli? Datang dari Gang Beo? Datang dari keluarga Pungralenta karena sakitnya? Bagaimana itu? Nggak muat. Makanya diperhatikan itu. Jadi kurang 1 rupanya. Iya. Ini juga harus diperhatikan. Sudah saya bilang 8. Masuk aku 7. Nah, aku diam aja lah. Berlari-lari. Mengejar. Rupanya ayat berkata, yang berlari-lari dan mengejar itu adalah orang yang sudah duluan ditangkap Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kenapa orang tidak bisa berlari-lari mengejar kesempurnaan itu? Menangkapnya. Mungkin orangnya masih diragukan, belum ditangkap oleh Yesus. Tapi orang Kristen.
Kalau kita sudah ditangkap oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Ayat berkata seperti itu. Mungkin belum pernah saya sampaikan ini. Aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Haleluya. Saudara ditangkap. Menjadi pengikutnya. Engkau dipilih. Dipanggil, dipilih, ditangkap engkau oleh Tuhan. Maka engkau juga sebagai gereja yang merindukan kesempurnaan itu. Karena engkau sudah ditangkap oleh Tuhan. Engkau juga berlari-lari. Menangkap kesempurnaan itu. Haleluya. Haleluya. Begini gereja yang dikehendaki oleh Tuhan. Pengalaman Paulus. Dia melupakan apa yang telah di belakang. Ya, berlari-lari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, benar-benar. Ya, melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diriku kepada apa yang ada di hadapan. Yang di belakang itu ditinggalkan. Saya mau terangkan kepada kita. Apa yang di belakang itu. Kira-kira begini. Yang di belakang itu adalah masa kita di dalam kegelapan. Masa zaman jahiliyah. Belum mengenal Yesus. Itu nomor satu. Itu di belakang. Nomor dua. Kristen biasa-biasa saja. Kalau kekristenan kita biasa-biasa saja. Berarti kita belum pergi menangkap yang di depan. Belum mengarahkan pikiran kita. Usaha kita, tenaga kita. Untuk menangkap kesempurnaan itu. Hanya di situ berkeliling-keliling. Sebagai orang Kristen, nanti kalau mati ada yang buat acara. Nanti kalau nikah ada yang buat acara. Nanti kalau sakit ada yang berdoa. Nanti kalau memasuki rumah ada yang buat acara. Nanti kalau wisuda ada yang mendoakan. Saya katakan kepada saudara, kekristenan seperti ini sudah sebenarnya ditinjau dari ukuran, itu sudah terbelakang. Tapi Kristen. Tapi Paulus berkata, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Rencana Allah kesempurnaan itu pengungsian gereja. Maka dua hal itu tadi. Pertama masih dalam kegelapan. Itu di belakang. Kalau masih dalam kegelapan kita. Itu zaman jahiliyah. Sudah terlalu belakang sekali. Berat kelihatannya itu. Dan nomor dua. Kristen biasa-biasa. Tidak ada perkembangan. Statis. Pengikutannya kepada Tuhan. Tidak menampakkan diri sebagai seorang yang sudah ditangkap oleh Kristus Yesus. Buktikan. Engkau berbicara atas dirimu. Berdoa. Tuhan. Entah belum kau tangkapnya saya ini. Makanya saya masih Kristen seperti ini. Statis. Tidak ada peningkatan. Tuhan tangkaplah saya. Aku mau Tuhan. Menjadi gereja yang sempurna. Sulit aku bertobat Tuhan. Meninggalkan rokok pun belum bisa. Bagaimana itu ya orang yang ditangkap oleh Tuhan? Jadi kalau benar-benar Kristen yang sudah ditangkap oleh Tuhan. Semua apa yang menghalang itu lepas. Karena memang tangannya sudah memeluk kita. Haleluya. Haleluya. Kalau ini pun tidak saya tangkap. Saya genggam dengan tangan saya. Tidak ada kuasa yang bisa mengganggu, merampas ini dari tangan saya. Itu rencana Tuhan. Demi kesempurnaan. Kelak membawa kita dimampukan menyongsong Dia. Di awan-awan permai. Haleluya. Haleluya.
sekaranglah engkau sedang diukur. Seperti yang saya katakan hari Jumat yang lalu, waktu kita habis PA di sini. Saya kenal kita semua. Saya tahu langkah-langkah kita bagaimana. Saya teliti secara firman. Saya teliti. Oh ini. Ya, Tuhan tolong. Oh ini. Ya. Jadi jangan berlaku yang terdahulu menjadi yang terbelakang, terakhir. Yang terakhir menjadi yang terdahulu. Mungkin kita terdahulu. Tetapi bisa jadi terakhir. Pengertian kita, pemahaman kita, kemajuan kita dalam mengikut Tuhan bisa menjadi orang yang terakhir. Karena genggaman tangan Tuhan itu tidak lagi kita miliki sebagai seorang yang sudah direbut dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Serahkan dirimu, tidak kekuatanmu, tidak. Dia berkuasa. Dia memiliki hikmat untukmu dan untukku, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, terpujilah Tuhan. Ayat berkata, benar-benar kita ini sebagai Kristen yang matang, kata Alkitab. Apa saudara? Sebelum saya baca. Saudara kenal pisang? Kenal? Kenal mangga? Pepaya? Apalagi saya sangat kenal pepaya. Sering kutanam, tapi sebagian nggak jadi. Ya, saudara, sangat kenal. Ya, enak dikonsumsi apabila itu pisang, mangga, pepaya, dan yang lain-lain sudah matang. Haleluya. Haleluya. Saya kalau jeruk, hari-hari ini saya kurang saya jeruk, kurang. Karena sering saya kecewa. Kulihat kuning tapi tidak matang. Kulihat kuning tetapi ada ulat di dalam. Jadi agak kecewa saya. Jadi karena agak kecewa itu, saya tidak terlalu suka jeruk. Kalau ada dijamin, saya 3 biji, bisa saya makan 4 pun. Tapi artinya secara umum. Ya, saudara. Bukan tidak mau. Ya, ini semua menjadi contoh bagi kita. Supaya benar-benar menjadi buah yang matang. Yang dikehendaki oleh tuannya. Amin, saudara. Haleluya. Kalau disajikan kepada saudara pisang yang kurang matang. Sama yang matang, Cindy. Yang mana kau pilih? Itu. Kalau udah makan pisang. Yang mana kau pilih? Yang kurang matang aja supaya diperam besok ya. Kau makan ya. Tapi sekarang kau mau makan. Pilih yang Haleluya. Pilih yang mana? Yang matang. Tuhan, sebagai kita pilihan Tuhan, kita dimatangkan lewat pelayanan penggembala. Haleluya. Jangan yang mengkal. Oh, saudara, yang mengkal itu biasanya seperti apa? Rasanya asam. Yang manis itu rasanya biasanya manis tenang. Ini saudara, yang kita pun ada ditulis itu, anggur yang asam. Ya, saudara, hasilnya asam, ditunggu-tunggu. Tidak manis, asam dia. Ya, pemilik ladang itu menunggu. Allah sendiri yang memiliki ladang anggur itu. Tetapi asam. Perbuatan bangsa Israel itu dikatakan asam, bukan manis. Ya, sebagai garam kan kata-katanya manis. Ya, bukan asam, bukan membuat. Kalau dikasih asam, wajah orang pun jadi keasaman, katanya. Tapi kalau dikasih manis, kemarin saya di mobil makan apa itu? Belimbing. Jarang ku makan belimbing seperti itu. Waduh,
Dikasih ibu. Mungkin mereka belanja dengan istri Pak Hombing Keras. Dikasih sama saya. Wah, manisnya belimbing ini. Sekiranya saya dipoto, wajah saya berseri-seri. Cuma nggak dipoto. Kalau asam, wajah kita pun asam. Makanya Tuhan mau supaya wajah kita tidak wajah yang asam. Haleluya. Mendengar firman ini tidak asam wajah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami diajar dan dididik. Selama ini kami terlalu lalai. Terlalu biasa-biasa saja. Tetapi hal itu akan kutinggalkan Tuhan. Aku akan mengarahkan apa yang di depan. Arahkan pandangan pada yang di depan. Ya, oh itu ada kor ya. Arahkan pandangan kita pada yang di depan. Itulah nanti nyanyian kita ya. Arahkan pandangan pada yang di depan. Itu nyanyian nanti. Ya, ditukar yang tadi. Ya, entah nomor berapa itu nantilah kita cari-cari. Tapi itulah. Catat dulu ya. Supaya jangan lupa. Itu referen. Janganlah menoleh ke belakang lagi. Oh itu pas rupanya dengan khotbah ini. Ya. Oh terpuji Tuhan. Haleluya. Ya pemain musik saya percaya bisa tahu. Ya. Sudah biasa. Jadi saudara. Oh kita baca dulu ya. Nanti pula kelupaan. Ya. Apa katanya? Dari 1 Korintus 2 ayat 6 dan 7. Hikmat yang benar. Sungguh pun demikian. Kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Ya. Ya, hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Tetapi penguasa, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Haleluya. Haleluya. Jadi Paulus berkata, yang kami beritakan itu adalah hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Hikmat yang telah tersembunyi demi kemuliaan umat Tuhan yang telah matang. Yang sudah mau berlari-lari. Ya. Terpuji Tuhan. Ini. Jadi orang yang mau berlari-lari itu. Orang yang mau benar-benar saudara cepat berlari-lari kepada tujuan itu. Tuhan memberikan kepada mereka hikmat. Yaitu hikmat yang dari atas. Hikmat yang dari atas itu. Yaitu rahasia yang sebelum dunia dijadikan. Telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Itu merupakan rahasia sebelum dunia dijadikan. Itu menjadi milikmu sekarang. Itu menjadi milik gereja Tuhan. Tapi gereja Tuhan yang sudah matang, kata Alkitab. Amin saudara. Haleluya. Saya bukan menjustis saudara, tapi saya mengatakan, jadilah Kristen yang sudah matang, agar engkau mendapat hikmat yang daripada Tuhan. Hikmat disediakan itu buat kita, demi kemuliaan kita. Di sekarang ini saudara. Ya, benar-benar bagi kemuliaan gerejanya. Dan hikmat itu dikatakan tidak sama dengan yaitu penguasa-penguasa dunia ini
penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Jangan disamakan. Jangan juga dicoba membangun iman kita dengan kuasa dunia, kesanggupan manusia. Ya, jangan dicoba. Itu gagal. Kalaupun katanya bisa musik membangun, itu adalah perangkat sebagian. Tapi musik tidak bisa membangun orang sampai ke surga. Sampai ke pengungsian. Itu mengiringi. Tapi yang bisa membawa gereja yang matang itu adalah hikmat yang dari atas. Sebelum dunia dijadikan, hal itu telah disediakan Allah bagi kemuliaan gereja, bagi mempelainya. Haleluya. Ini. Jadi kalau kau dan saya menjadi gereja yang matang seperti buah itu tadi, engkau senang firman ini. Engkau tahu benar, oh iya ya. Seperti itu. Jadi kami tidak sia-sia untuk berlari-lari. Ya, itu tadi dikatakan. Tidak sia-sia untuk berlari-lari dan untuk menangkap. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, benar-benar menangkap kesempurnaan itu. Ya, benar-benar berlari-lari. Pergi menangkap serta berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yang daripada Tuhan. Ini maksudnya Tuhan. Supaya gereja jangan lamban. Hei para kaum muda, engkau tidak sama lagi dengan pemuda yang tidak mengenal Tuhan. Kau dipersiapkan oleh Tuhan. Engkau mau ya menjadi orang yang berlari-lari. Itu gereja yang matang. Bukan dari penguasa-penguasa dunia. Kekuatan, kemampuan dunia. Itu akan dibinasakan. Jangan bangga-bangga dengan itu. Tuhan sudah sediakan berkat bagi kita 100 kali lipat. Kurang apa lagi? Kalau engkau sudah ditangkap Tuhan, itu menjadi bagianmu. Haleluya. Haleluya. Jangan lamban. Benar-benar dalam proses perjalanan kesempurnaan itu. Ya, seperti tadi buah yang matang itu yang benar-benar dipanen dengan baik. Tapi nampaknya buah yang matang itu yang sudah semakin berkualitas, yang sudah kualitas sempurna itu, masih ada rencana Tuhan mengungsikannya lagi 3,5 tahun di pengungsian. Haleluya. Haleluya. Bukan dari rumahmu kau terus diapa? Rapture bahasa sekarang. Bukan karena kau sebagai seorang supir. Langsung kau dari apamu itu, dari tempat dudukmu itu, langsung terbang. Mobilmu tinggal. Dompetmu bertinggalan di situ. Tidak seperti itu caranya Tuhan. Diapakan dulu? Diungsikan dulu. Haleluya. Haleluya. Jangan-jangan kita yang hadir ini berat menerimanya. Kalau begitunya Kristen, ya begitu tertulis. Tapi ingat, hikmat Allah akan berlaku atas kita sekalian. Hikmat Tuhan, kekuatan Allah, kesanggupan oleh hikmatnya, mengubah kita, membawa kita kepada rencana yang sangat indah yang telah dipersiapkan bagi gerejanya di akhir zaman ini. Puji Tuhan. Haleluya. Baik saudara, ya kita akan lanjutkan sebagai ayat terakhir. Dikatakan dalam Galatia 6,
ayat 16. Begini kata firman Tuhan. Ayat 16, dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Jadi kekristenan kita ada suatu patok. Haleluya. Patok bisa dilewati enggak? Enggak bisa. Jangan dilanggar. Itu curang namanya. Itu secara umum. Jangan lewat patok. Kita dipimpin oleh patokan. Jika kita berada di dalam itu, turunlah rahmat Tuhan atas saudara dan saya. Haleluya. Mau saudara diberi rahmat oleh Tuhan? Silahkan ibadahmu dipatok, diukur. Mata Tuhan tidak kurang melihat kita. Tangannya bukan kurang panjang. Pendengarannya bukan kurang. Dia lihat kita. Engkau mungkin sedang sendiri. Engkau mungkin sedang, yaitu tadi, memisahkan diri, meninggalkan rumah, meninggalkan saudara laki-laki dan perempuan. Engkau berada dalam patokan itu. Turunlah rahmat Tuhan atas kita sekali. Apa yang mau kita peroleh dalam kekristenan ini? Bagaimana? Kira-kira selalu berjuang untuk diberkati Tuhan? Begitu? Apabila hanya di dunia ini saja kita mengharapkan Kristus, kita orang yang paling malang. Apa seperti itu? Tuhan, kami sudah datang kepadamu. Nyatakan kuasamu. Pulihkan kami, berkati kami. Tapi tidak mau memberi diri di dalam patokan itu. Tidak mau diukur. Maka itulah Kristen yang tidak mau meninggalkan yang di belakang. Tapi kiranya hari ini tinggalkan kekristenan lama itu. Berlari-lari. Buktikan engkau sudah ditangkap oleh Tuhan. Dan jika ada sesuatu hal yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan Filipi 3 tadi ayat yang ke-15 dikatakan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Pemikiran kita demikian, seperti pikiran Kristus, mau mendapatkan kesempurnaan itu. Maka rahmat Tuhan sudah disiapkan untukmu dan untukku. Gereja sempurna, Tuhan tidak biarkan menderita. Tuhan tidak biarkan tanpa rahmat, tanpa perlindungan, tanpa pemeliharaan. Engkau berharga di mata Tuhan. Haleluya. Karena itulah engkau diungsikan oleh Tuhan. Saya lanjutkan. Dan jikalau lain pemikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Kalau lain pemikiran kita menyimpang tentang satu hal, ini nggak pala seperti ini. Itu satu hal, dak pola semuanya. Kosongoni doharwa. Itu sudah berpikir satu hal. Ya, mari saudara siapkan dirimu. Tetapi Tuhan, ya saudara, akan menyatakan kepadamu lewat pembukaan rahasia firman-Nya. Haleluya.
lewat pemberitaan wahyu ini, Tuhan akan menyatakan kepadamu, kepada kita sekalian, supaya kita menjadi Kristen yang sempurna, dan patokan itu kita peroleh dari Dia. Kalau memang itu maunya Tuhan, patokan itu kita sambut dengan baik. Alkitab berkata, turunlah rahmat Tuhan atas kita sekalian. Haleluya. Penyertaan Tuhan, janji Tuhan akan tergenapi atas umatnya. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita nyanyikan tadi nyanyian itu. Ya. Na na na. Sejak hari kita diselamatkan. Ya. Haleluya. Haleluya. Kristen yang matang. Haleluya. Haleluya. Sudah kau diselamatkan. Haleluya. Karena engkau datang kepada Tuhan.